Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqamah dengan NIM 905121095. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama, ruang lingkup keuangan. Yang kedua, ciri-ciri sistem keuangan syariah. Yang ketiga, konsep keuangan Islam dalam sejarah Islam. Yang keempat, prinsip muqasid keuangan Islam. Prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan syariah. Ruang lingkup keuangan. Menurut definisi sistem ini, ekonomi Islam merupakan bagian dari gaya hidup holistik dan didasarkan pada 4 ilmu yang berbeda, pengetahuan yang diwahyukan Quran, praktik, dan sunnah. Ini adalah kesimpulan dari analogi yang diterapkan pada masyarakat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, interpretasi dan konsensus yang kemudian disepakati oleh para ulama masyarakat yang dikenal sebagai ijma. Sistem ini mengandung mekanisme bawaan untuk berpikir jernih yang disebut ijtihad. Umat Islam memahami ijtihad sebagai upaya serius dan bertanggung jawab untuk mencari solusi atas semua masalah sosial, budaya dan politik yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan tradisi dan ajaran agama. Ada beberapa ciri sistem keuangan Islam. Yang pertama, aset negara. Sistem keuangan syariat adalah milik Allah. Yang kedua, Rasul adalah orang pertama yang mempraktekkan keuangan Islam. Yang ketiga, sumber utama keuangan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, sistem keuangan Islam bersifat universal. Yang kelima, keuangan Islam mendukung sistem keuangan negara-negara Islam. Yang keenam, sistem keuangan Islam mengadopsi prinsip distribusi jasa sebagai sumber pendapatan pemerintah. Yang ketujuh, sistem keuangan Islam transparan. Yang kedelapan, sistem keuangan negara-negara Islam adalah gerakan kebaikan. Yang kesembilan, sistem keuangan Islam termasuk modal toleransi terhadap umat Islam. Pembahasan selanjutnya, konsep keuangan Islam dalam sejarah Islam. Ada beberapa sejarah keuangan Islam, yaitu yang pertama, lembaga keuangan Islam di masa Rasulullah. Ada penyediaan Baitul Mal dan Wilayatul Hisbah. Yang kedua, lembaga keuangan di masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, lembaga keuangan pada masa dinasti-dinasti. Yang keempat, lembaga keuangan modern. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip maqasid syariah keuangan Islam. Maqasid syariah adalah tujuan yang diberikan oleh Allah dalam semua syariah atau hukum-hukumnya. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut maqasid syariah, seperti maqasid al-syari' atau maqasid al-syari' dan lafaz lain, seperti asar al-syariah, al-hilal, murad al-syari', al-hikmah, al-maghza, al-maslahat, al-mana, dan lain-lain. Dan antara lain istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada tujuan syariah. Maslahah merupakan tujuan utama maqasid syariah, yakni mencapai kebaikan tanpa melanggar aturan syariah. Para sarjana modern membagi kriteria maslahah menjadi 2 bagian. Bagian pertama, maslahah tidak mutlak, yaitu relatif atau subjektif. Itu membuat orang tunduk pada keinginan mereka. Bagian kedua, masalah kuliah dan keragamannya tidak bertentangan dengan sebagian juzian. Prinsip ini diakui tidak hanya oleh umat Islam, tetapi oleh hampir semua agama. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah pilar misi khalifah. Meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas intelektual untuk bekerja dan pengabdian. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam ini memenuhi sifat manusia dan dapat memiliki efek positif pada perkembangan masyarakat. Ada beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu yang pertama, tauhid dan persaudaraan. Yang kedua, produktivitas dan bekerja. Yang ketiga, pemerataan kekayaan. Itulah materi yang dapat saya bahas, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.